Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Maulidia dengan NIM 1805168 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa sih hubungan politik etis terhadap tumbuhnya kesadaran kebangsaan Indonesia. Nah, kebijakan politik etis pemerintah kolonial Belanda dalam mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi merupakan langkah awal dalam perjuangan pemuda di Indonesia. Meskipun sebagian besar yang diperbolehkan sekolah adalah anak-anak dari bangsawan pribumi atau elit pribumi, namun kemudian para anak bangsawan itu muncul sebagai kaum intelek yang memikirkan nasib bangsanya yang tertindas. Nah, kesadaran awal kebangsaan ini tentunya tidak terjadi begitu saja. Lalu ada beberapa faktor yang membuat kesadaran itu muncul. Di antaranya adalah munculnya golongan elit baru akibat pengaruh bidang edukasi kebijakan politik etis. Yang kedua, ada penderitaan masyarakat atas penindasan pemerintah kolonial Belanda. Lalu ada munculnya kesadaran untuk bersatu. Nah, faktor-faktor itu berpengaruh besar dalam mengubah karakteristik bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 8, yaitu mengapa pemerintah kolonial Belanda melakukan kebijakan migrasi. Nah, pemerintah kolonial Belanda melakukan kebijakan ini karena untuk pemerataan penduduk atau pengisian lahan kosong untuk membuka daerah kawasan baru. Tetapi sebenarnya ada maksud tersembunyi, yaitu bertujuan untuk menyempitkan wilayah kekuasaan adat. Demikian pula perpindahan penduduk ini dilakukan untuk mengantisipasi rawannya gerakan sosial yang mengancam pelaksanaan pemerintahan kolonial. Gerakan sosial yang dikhawatirkan tersebut sangat rentan berasal dari daerah yang padat penduduknya. Pertanyaan dari kelompok 8 selanjutnya yaitu penyimpangan-penyimpangan apa saja yang dilakukan oleh pegawai Belanda dalam pelaksanaan politik etis sehingga politik etis ini tidak berjalan dengan baik. Nah, terdapat beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan politik etis yaitu dalam bidang irigasi seperti pengairan hanya ditunjukkan untuk tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri cairan dari irigasi. Lalu di bidang edukasi, Belanda memperbaiki sekolah-sekolah. Edukasi ditunjukkan untuk menemukan tenaga administrasi yang terampil dan murah. Edukasi yang dibentangkan untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan untuk anak-anak pegawai negeri saja. Terjadi diskriminasi edukasi, yaitu pengajaran di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang bertahta. Dan di sekolah kelas 2, yaitu untuk anak-anak pribumi dan biasanya. Lalu di bidang migrasi, migrasi ke kawasan luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena keberadaannya permintaan yang akbar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Delhi dan Suriname. Dendels, kembali lagi jika kita mengkaji konsep politik kolonial yang ada dalam pidato Pandedem tahun 1891 sebagai anggota parlemen yang menyuarakan tentang pemisahan keuangan, desentralisasi, dan lain-lain. Seperti dalam slide PPT yang menjadi garis besar pertanyaan saya adalah dan dilanjut atau diperkuat oleh pernyataan Pandepenter. Menurut kelompok penyaji, apakah konsepan politik etis yang kemudian diberlakukan di Indonesia murni karena balas budi kepada Indonesia atau ada unsur lain? Nah, jawabannya seperti yang kita ketahui bahwa Belanda merupakan negeri penjajah dan Indonesia sebagai negara terjajah.
memang tidak bisa dipungkiri ada niatan lain yang Belanda ingin lakukan dalam pelaksanaan politik etis ini, yang mana seperti para pengusaha modal perdagangan dan perusahaan ingin mempertahankan kedudukannya, yaitu untuk tetap membuka pasarannya dan untuk memperoleh hasil perusahaannya, yaitu bahan mentah. Karena kita tahu jika sebuah negara memiliki potensi sumber daya alam yang banyak namun kualitas SDM-nya tidak mumpuni, maka sumber daya alam tersebut tidak dapat dieksploitasi secara maksimal. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia saat itu. Maka pemerintahan Belanda ingin meningkatkan kualitas SDM agar mendapatkan keuntungan, atau dapat dikatakan politik etis ini sebagai percobaan untuk mendamaikan gerakan emansipasi dari pribumi dengan kepentingan kaum pemodal. Tetapi menurut kelompok kami juga dari sudut ini politik etis dapat dikatakan murni sebagai balas budi pemerintahan Belanda kepada Indonesia. Seperti yang kita tahu, konsepan politik etnis ini juga terlihat dari adanya kecaman kaum intelektual di negara Belanda kepada pemerintahan Belanda itu sendiri mengenai tanggung jawab negara penjajah terhadap hak negeri jajahan. Dan menjelang pergantian abad, semakin bertambah penting arti Indonesia bagi negara Belanda karena semakin banyak perebutan daerah kekuasaan negara besar atau imperialis, serta adanya masalah kemeralatan atau kemerosotan kemakmuran rakyat Indonesia yang berlawanan dengan kemajuan industri perkebunan. Sebenarnya terjadinya politik etis ini mengubah pandangan dalam politik kolonial yang beranggapan Indonesia tidak lagi sebagai wing west atau daerah yang menguntungkan saja, tetapi menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat dipenuhi keperluannya dan ditingkatkan budaya rakyat pribumi. Nantinya dari politik etis ini lahirlah gerakan perjuangan yang menghantarkan negara Indonesia menuju kemerdekaannya, seperti itu. Kelompok Raffles, dampak dari salah satu politik etis pada bidang sosial adalah migrasi. Ketika migrasi ini, apakah penduduk langsung menerima saja atau mengadakan protes kepada pemerintah? Nah, jawabannya dari literatur yang saya baca, seperti buku Pusponegoro, jilid 5, Sejarah Nasional Indonesia jilid 5, ada yang mengadakan protes pada pemerintah dan banyak pula yang menerima. Hal ini disebabkan karena tuntutan kebutuhan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Khususnya pada tahun 1900, penduduk Jawa dan Madura semakin banyak atau berkembang sangat pesat, sehingga daerah yang subur tanahnya menjadi padat oleh pemukiman penduduk. Karena kurangnya lahan kosong tersebut, maka pemerintah menerapkan kebijakan emigrasi. Karena itu, suka tidak suka atau mau tidak mau, masyarakat harus mengikuti kebijakan pemerintah demi kebaikan bersama. Contoh nyata terjadinya pemindahan penduduk di Jawa Tengah ke Jawa Timur untuk memperluas penanaman dan pertumbuhan tanaman tebu. Juga banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja menyebabkan masyarakat bergantung pada pekerjaan buruh tani atau kuli. Seperti yang kita tahu di perkebunan di Delhi, Sumatera Utara yang sangat membutuhkan banyak sekali tenaga kerja, sehingga terjadilah perpindahan penduduk yang besar. Ada pula penduduk yang ditempatkan di suatu daerah yang belum tersentuh sebelumnya untuk ditinggali dan menetap, seperti di Lampung saat itu. Jadi ada masyarakat yang menerima untuk bekerja, ada juga
masyarakat yang protes karena dipindahkan seperti itu. Dari kelompok 5, kelompok POC. Apakah kebijakan politik etis hanya terfokus di Pulau Jawa? Jika tidak, bagaimana pelaksanaan politik etis ini di wilayah Indonesia yang lain? Nah, jawabannya, politik etis ini memang sejak awal memiliki tujuan untuk menyeluruh bagi seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa pada saat itu Pulau Jawa merupakan sentral atau pusat, sehingga memang jelas semua akan beranggapan politik etis ini terfokus di Pulau Jawa, apalagi dari bidang pendidikan banyak sekali didirikan sekolah-sekolah di Pulau Jawa ini. Namun, pada pelaksanaan kebijakan politik etis ini, pemerintah Belanda berusaha mencakup seluruh wilayah Indonesia. Perhatian terhadap daerah luar Jawa yang belum terbuka mulai menimbulkan kekhawatiran jika negara imperialis lainnya akan menguasai wilayah tersebut. Maksudnya pemerintah Belanda ingin memfokuskan juga wilayah lainnya, seperti diadakannya disebarkannya militer untuk menjaga wilayah tersebut. Contoh nyatanya kebijakan politik etis yang terlaksana di wilayah Indonesia lainnya yaitu emigrasi atau perpindahan penduduk, di mana akibat dari pertumbuhan penduduk yang sangat besar di Pulau Jawa dan Madura, terjadilah perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa, seperti ke Sumatera dan Lampung. Dalam bidang edukasi atau pendidikan memang berpusat di Pulau Jawa, kayak tadi didirikan sekolah-sekolah. Tetapi seperti sekolah dokter pribumi yang ada di Jakarta, nantinya setiap tahun mereka mengeluarkan 18 dokter. Dan sepertiga dokter itu nantinya akan diperuntukkan bagi di luar Jawa, jadi disebarkan lagi ke luar Pulau Jawa, seperti itu. Terima kasih. Lalu untuk soal selanjutnya, politik etis memberikan berbagai keuntungan bagi Indonesia seperti dalam bidang edukasi, migrasi, dan irigasi. Apakah dengan dilaksanakannya politik etis ini Belanda juga memperoleh keuntungan atau bahkan kerugian? Jika iya, apa keuntungan atau kerugian yang dialami Belanda dengan dilaksanakannya politik etis ini? Jadi keuntungan dan kerugian pada pelaksanaan politik etis ini pasti ada, baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Belanda. Nah, pertama keuntungan untuk Belanda mengenai politik etis ini. Pertama, irigasi. Mungkin memang irigasi seharusnya dilakukan untuk masyarakat Indonesia, tetapi pada pelaksanaannya irigasi pengaliran air itu dialirkan kepada seluruh perkebunan pemilik Belanda. Nah, hal ini menguntungkan bagi mereka. Lalu adanya pendidikan, mereka menyelenggarakan pendidikan dengan dengan indikator membaca, menulis dan menghitung. Hal ini digunakan untuk agar mereka bisa mendapatkan tenaga administrasi yang terampil namun dengan harga yang murah. Nah, mereka memanfaatkan ini dalam bidang pendidikan. Lalu ada pelaksanaan migrasi. Migrasi untuk pemerataan penduduk mungkin hanya sekedar pengalihan belaka, karena pada kenyataannya migrasi besar-besaran ini dilakukan demi memenuhi tenaga kerja yang ada di perkebunan milik Belanda di luar Pulau Jawa. Jadi mereka membutuhkan tenaga kerja di perkebunan dengan harga yang murah. Maka dari itu mereka dikirim ke perkebunan Belanda yang ada di luar.
Selain itu mereka juga terkadang membutuhkan apa yang disebut dengan kuli kontrak. Mereka benar-benar memanfaatkan hal tersebut demi kepentingan perkebunan milik Belanda tersebut. Lalu kerugian dari dilaksanakan politik etis ini bagi Belanda, yang pertama mulai munculnya hal yang terpenting, mulai munculnya kesadaran nasional pada diri masing-masing individu rakyat Indonesia, terutama para pelajar. Mereka mulai menyadari kalau hak untuk bebas itu milik semua orang. Nah, maka dari itu mulai munculnya pergerakan nasional akibat adanya pendidikan. Lalu biaya yang mereka keluarkan untuk membangun administrasi, membangun infrastruktur dan lain sebagainya, itu mungkin salah satu kerugian yang mereka alami. Selanjutnya, apa kebijakan mengurangi kepadatan di Pulau Jawa dengan mengirim tenaga kerja ke luar Jawa tidak mendapatkan perlawanan dari warga lokal di daerah tersebut, dan bagaimana rakyat yang ada yang dikirim itu beradaptasi. Nah, untuk yang pertama, saya di sini mencoba untuk menjawab dari beberapa literatur yang telah saya baca. Saya tidak menemukan beberapa kasus atau kasus-kasus besar mengenai perlawanan yang dilakukan oleh warga lokal untuk melakukan perlawanan terhadap masyarakat yang dikirim ke daerah-daerah tersebut seperti Sumatera ataupun Lampung. Nah, jadi mungkin karena tekanan yang diberikan pemerintah Belanda pada saat itu membuat masyarakat cenderung menerima, mengikuti apapun yang diarahkan atau diperintah oleh pemerintah Belanda. Jadi boro-boro untuk mengurusi hal tersebut, untuk lepas dari kepemimpinan atau pengaturan Belanda di kehidupan mereka saja mereka sulit. Nah, lagi pula orang-orang yang dikirim ke suatu perkebunan di perkebunan milik masyarakat Belanda kala itu. Nah, jadi otoritas kekuasaan wilayah di situ memang milik pemerintahan Belanda, memang milik pengusaha-pengusaha perkebunan Belanda. Jadi masyarakat mau tidak mau mengikuti hal tersebut. Jadi saya tidak menemukan perlawanan yang terjadi kala itu. Beda halnya dengan nanti pada masa pemerintahan Indonesia, nanti akan ada konflik posokan dan lain sebagainya, itu hal yang berbeda. Kalau di masa kolonialisme itu mereka cenderung menerima dan mengikuti. Lalu bagaimana rakyat yang dikirim beradaptasi. Nah, untuk awal-awal kedatangan mereka sulit untuk beradaptasi. Mereka cenderung ingin melarikan diri karena mungkin perbedaan kultur, geografis, dan budaya membuat mereka shock, dan mungkin memang kerja paksa yang nantinya mereka jalani itu memang benar-benar mereka tidak inginkan gitu. Jadi untuk awal-awal pengadaptasian mungkin mereka benar-benar tidak bisa beradaptasi, kesulitan beradaptasi. Namun untuk masyarakat yang melarikan diri itu, pemerintah Belanda mencari dan menangkap serta memberi hukuman bagi mereka. Maka dari itu, mau tidak mau, lama-kelamaan karena terbiasa, mereka mulai beradaptasi. Mereka beradaptasi bukan karena keinginan mereka, tetapi karena mulai terbiasa. Selanjutnya, apakah ada penyimpangan yang dilakukan oleh rakyat Belanda ketika menjalankan kebijakan politik etis? Tentu penyimpangan banyak dari berbagai hal yang seharusnya dilakukan seperti ini, tetapi malah dilakukan seperti itu. Nah, mulai dari irigasi.
3 hal yang utama saja: irigasi, pendidikan, dan migrasi. Irigasi seharusnya dialirkan kepada masyarakat pribumi air-airnya, tetapi ini malah dialirkan kepada perkebunan milik Belanda. Lalu pendidikan yang seharusnya timbul karena rasa kemanusiaan, humanisme, tetapi malah dimanfaatkan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang murah namun terampil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka ingin keuntungan, laba yang besar, dan lain sebagainya. Lalu dalam bidang migrasi, mereka mengeksploitasi tenaga masyarakat yang dikirim ke wilayah-wilayah perkebunan Belanda untuk tenaganya dikuras demi memenuhi demi memenuhi target perkebunan untuk menghasilkan pertanian. Itu merupakan salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda kala itu. Jadi semuanya didasarkan pada manfaat apa yang mereka bukan manfaat. Jadi semua didasarkan pada mereka pada dasarnya ingin memanfaatkan masyarakat Indonesia kala itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nama saya Hairunisa Hasna dari kelompok politik etis akan mencoba menjawab sejumlah pertanyaan dari kawan-kawan. Pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa organisasi pertama di Indonesia yang disebutkan hanya Budi Utomo? Padahal ada 2 organisasi lagi, yaitu Sarekat Islam dan Indis Partij. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh kelompok 2, bahwa organisasi pertama yang ada di Indonesia itu ada 3, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partij. Dikarenakan pada materi yang kami sajikan sedang membahas tentang dampak politik etis di bidang pendidikan, organisasi Budi Utomo lah yang memiliki peranan di bidang pendidikan, seperti mendirikan studi funds, yaitu dana belajar atau bisa disebut juga beasiswa, bagi rakyat pribumi yang ingin mengenyam pendidikan namun tidak memiliki biaya. Dan organisasi Budi Utomo juga berusaha untuk menghidupkan kebudayaan agar masyarakat pribumi tetap mengetahui adat istiadatnya. Sedangkan organisasi Sarekat Islam itu lebih terfokus membahas ekonomi, dan organisasi Indis Partij lebih terfokus membahas nasionalisme politik. Namun memang sebaiknya kelompok kami itu membahas keseluruhan organisasi pertama yang muncul di Indonesia. Jadi itu memang kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Pertanyaan berikutnya dari kelompok 3 dan kelompok 7. Karena pertanyaan ini mirip, jadi akan dijawab secara bersamaan. Pertanyaannya adalah, apa dampak negatif dari politik etis bagi Indonesia dan juga bagi Belanda? Dampak negatif politik etis bagi bangsa Indonesia sendiri, yaitu dengan adanya penyelewengan-penyelewengan dalam pelaksanaan politik etis yang dilakukan oleh Belanda. Politik etis yang seharusnya memberikan keuntungan bagi pribumi, namun malah menimbulkan kerugian. Seperti contohnya adalah pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda ternyata hanya demi mendapatkan tenaga terampil dengan upah yang murah. Irigasi juga hanya digunakan untuk mengairi perkebunan swasta milik Belanda. Imigrasi juga dilakukan hanya untuk mengembangkan perkebunan Belanda yang ada di luar Pulau Jawa. Untuk dampak negatif bagi Belanda, yaitu dengan Belanda mengadakan pendidikan bagi masyarakat pribumi, hal tersebut memunculkan kaum-kaum terpelajar. Adanya kaum terpelajar ini mendorong rasa kebangkitan nasional yang pada akhirnya memunculkan organisasi-organisasi di Indonesia yang memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia untuk melawan Belanda. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari kelompok POC. Masalah kemanusiaan menjadi latar belakang dibuatnya kebijakan politik etis. Maksudnya seperti apa, dan apakah setelah kebijakan ini dilaksanakan masalah kemanusiaan tersebut tuntas? Nah, memang benar di dalam kebijakan politik etis, masalah kemanusiaan menjadi latar belakang
adanya kebijakan politik etis di Indonesia. Hal ini merujuk pada buku Rick Klebs yang menyatakan bahwa masalah kemanusiaan dan kepentingan ekonomi menjadi pemicu atau latar belakang diberlakukannya politik etis di Indonesia. Nah, maksudnya masalah kemanusiaan yang menjadi latar belakang di sini adalah bahwa kebijakan pemerintah Belanda sebelum diberlakukannya politik etis seperti kebijakan sistem tanam paksa dianggap tidak manusiawi oleh kaum atau golongan liberal di negeri Belanda, sehingga banyak kecaman dan kritik yang dilakukan oleh orang-orang golongan liberal di negeri Belanda terhadap pemerintah Belanda atas kebijakan yang diberlakukan di daerah koloni atau di negeri jajahannya. Salah satu tokoh yang sangat tegas mengecam tindakan atau kebijakan sistem tanam paksa yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia adalah Max Havelaar atau Edward Douwes Docker pada tahun 1860 di dalam novelnya yang mengkritik secara tegas kebijakan sistem tanam paksa yang menjadikan rakyat atau penduduk pribumi semakin tertindas dan sengsara. Atas dasar itulah masalah kemanusiaan menjadi latar belakang golongan liberal menghendaki adanya kebijakan politik etis karena mereka menganggap bahwa daerah-daerah jajahan telah berperan sangat besar terhadap kemakmuran di negeri Belanda. Kebijakan yang dilakukan pada masa politik etis memang pada awalnya menjunjung tinggi masalah kemanusiaan. Namun balik lagi pada akhirnya terjadi penyelewengan dalam bidang atau dalam kebijakan politik etis seperti karena berkembangnya perkebunan yang pada saat itu berkembang pada masa kebijakan politik etis sehingga menghendaki banyaknya tenaga kerja untuk mengurus lahan perkebunan itu sehingga membuka kembali peluang terjadinya sistem kerja paksa untuk mengelola perkebunan milik Belanda, dalam artian bahwa masalah kemanusiaan pada masa politik etis itu belum sepenuhnya tuntas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Denles berkenaan dengan dampak politik etis dalam bidang pendidikan. Nah, perkembangan pendidikan hari ini memang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik etis yang pernah diterapkan di Indonesia. Salah satu karakteristik kebijakan politik etis yang diterapkan dalam bidang pendidikan bahwa bermunculan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, salah satu syarat bagaimana pemerataan pendidikan pada masa politik etis itu ialah adanya pembagian lembaga pendidikan ke dalam beberapa kelas. Nah, seperti dalam pendidikan dasar saja misalnya, terdapat beberapa lembaga pendidikan ada ILS, HIS, HCS, dan Volksskolen atau sekolah rakyat biasa. Nah, penggolongan sekolah ini biasanya didasarkan pada status sosial seseorang di masyarakat. Selain daripada itu, perbedaan yang paling mendasar dari beberapa sekolah itu juga dilihat dari muatan materi yang tersaji dalam setiap sekolah. Misalkan ILS, HIS, dan HCS menghendaki agar bahasa Belanda dijadikan sebagai bahasa pengantar, sementara untuk sekolah rakyat biasa tidak ada ketentuan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Biasanya bahasa pengantar di persekolahan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Selain daripada itu, pada masa kebijakan politik etis juga hak pendidikan untuk perempuan itu belum terlalu memadai. Pada masa kebijakan politik etis, tokoh-tokoh seperti Raden Ajeng Kartini, Raden Dewi Sartika masih memperjuangkan hak perempuan untuk bisa mengenyam pendidikan. Salah satu langkah yang diambil oleh Raden Dewi Sartika misalnya ialah mendirikan sekolah keutamaan istri agar perempuan bisa mengenyam pendidikan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 9. Pertanyaannya adalah, adakah tokoh dari Belanda yang menentang kebijakan politik etis? Jawabannya adalah tentu ada. Sebelum kebijakan politik etis diberlakukan di Indonesia, perjuangan
golongan kaum liberal di negeri Belanda sempat menuai rintangan atas aksi pro dan kontra gagasan politik etis yang hendak diberlakukan di negeri jajahan. Namun secara spesifik, tokoh yang menentang kebijakan politik etis ini di beberapa sumber tidak begitu dijelaskan. Namun secara umum, sebelum diberlakukannya kebijakan politik etis terjadi jajak pendapat atau pro dan kontra antara golongan liberal dengan golongan konservatif di negeri Belanda yang ingin tetap mempertahankan sistem pemerintahan kolonial Belanda yang selama ini diberlakukan di negara-negara koloninya. Namun secara tegas kebijakan politik etis ini kemudian benar-benar diimplementasikan setelah lahirnya tokoh yang bernama Van de Venter pada tahun 1899 yang mencetuskan sebuah artikel yang berjudul Hutang Kehormatan yang kemudian mengilhami Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 untuk melakukan jajak pendapat atau melakukan survei tentang kesejahteraan sosial masyarakat di negeri jajahan. Sehingga pada saat itu yang menjadi gubernur jenderal Edinburgh pada tahun 1902 di dalam buku Reclaps dijelaskan pada saat itu gagasan politik etis secara sah dan resmi diberlakukan di Indonesia. Selanjutnya masih dari kelompok 9, pertanyaannya adalah politik etis didasari oleh berbagai hal termasuk adanya kepentingan politik dan ekonomi Belanda. Apa yang dimaksud kepentingan politik tersebut? Kebijakan politik etis di Indonesia tentu tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang ingin diambil oleh pemerintah Belanda. Nah, salah satu di antaranya adalah kepentingan politis. Kebijakan yang diambil dari pemerintah Belanda dalam menerapkan kebijakan politik etis ini pada dasarnya ingin menjadikan daerah koloni menjadi sebuah daerah jajahan dengan sistem ekonomi liberal. Sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah kolonial Belanda menjadikan daerah koloni sebagai daerah tempat penanaman modal bagi pengusaha-pengusaha asing. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kepentingan politis yang ingin diambil oleh pemerintah Belanda dengan penerapan kebijakan politik etis ini sangat berkaitan dengan keuntungan ekonomi yang ingin diperoleh oleh negeri Belanda. Di antaranya adalah pemenuhan kas negara dengan adanya investasi modal pengusaha asing di daerah-daerah koloninya. Sehingga salah satu dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini di beberapa daerah jajahan Belanda terutama di Indonesia, kemudian berkembanglah perkebunan tanaman yang laku di pasar global sehingga mengisi kas negeri Belanda untuk kemakmuran negeri Belanda.